Film Girl in the Box yang dirilis pada tahun 2016 merupakan adaptasi dari kisah nyata yang terjadi pada seorang gadis asal California yang bernama Colleen Stan. Pada Mei 1977, Colleen Stan yang ketika itu berusia 20 tahun memutuskan untuk menumpang pada mobil sepasang suami istri yang membawa seorang bayi untuk pergi ke acara ulang tahun temannya di Oregon. Colleen ketika itu yakin kalau mobil yang ditumpanginya aman karena melihat ada bayi di dalamnya. Mereka sempat berhenti di pom bensin dan Colleen pergi ke toilet. Pada saat itu, hati kecilnya mengatakan untuk melarikan diri dari mereka. Tapi, dia segera menepis pikiran negatifnya mengenai pasangan itu dan tetap kembali ke mobil mereka. Setengah jam kemudian, mobil yang Colleen tumpangi tiba-tiba keluar dari jalur dan berhenti di tempat yang sepi. Pada saat itu, si pria yang bernama Cameron Hooper mengatakan kalau dia tiba-tiba ingin mengeksplor sebuah gua di daerah itu. Istrinya yang bernama Janice kemudian turun dari mobil sambil membawa bayi mereka. Cameron kemudian pindah ke kursi belakang di mana Colleen duduk terdiam karena bingung dan takut. Pada saat itu, Cameron menundukkan sebuah pisau ke leher Colleen, lalu tangan Colleen segera diikat menggunakan tali dan kepalanya dipakaikan sebuah kotak yang dirancang sendiri oleh Cameron dan memiliki berat 9 kg. Kotak itu sangat tebal sehingga tidak ada cahaya dan suara yang dapat masuk. Bahkan, udara segar pun sangat sulit untuk melewati celahnya, sehingga Colleen benar-benar berada dalam situasi yang gelap, hening, dan pengap. Colleen kemudian dibawa ke rumah mereka di California. Pada malam pertama Colleen diculik, tangannya diikat ke atas sehingga Colleen dalam posisi menggantung. Kemudian, tubuhnya dipukul oleh Cameron dan sepasang suami istri itu pun melakukan hubungan di bawah kaki Colleen. Rupanya, Cameron memiliki kelainan sadomasochisme, di mana dia baru mendapatkan kepuasan setelah menyiksa pasangannya. Awalnya, Janice merupakan objek Cameron, tapi akhirnya Janice membuat kesepakatan dengan Cameron yang isinya memperbolehkan Cameron mencari budak untuk dijadikan sebagai objek pelampiasan. Sedangkan, Janice menginginkan untuk menikah dan memiliki anak bersama dengan Cameron. Karena persetujuan inilah, maka akhirnya mereka menikah Colleen. Tapi rupanya Colleen merupakan korban kedua dari pasangan ini. Karena di dalam kotak tempat Colleen terdapat foto seorang wanita yang merupakan korban pertama mereka yang bernama Mary Elizabeth Spanhag. Colleen yakin kalau Mary telah tiada, maka mereka menculiknya untuk menggantikan posisi Mary. Hari-hari pertama Colleen dilalui dengan berbaring di dalam kotak selama 23 jam di bawah tempat tidur sepasang suami istri itu. Tanpa makan, minum, tidak boleh bersuara, dan kepalanya bahkan masih dipakaikan headbox, sebutan untuk kotak berat kedap suara ciptaan Cameron. Colleen baru diperbolehkan keluar hanya untuk makan dan serta Kemudian, Colleen diberikan surat perjanjian perbudakan yang menyatakan kalau Colleen sudah menjadi bagian dari budak The Company, sebuah organisasi fiktif buatan Cameron untuk menakuti Colleen dan mengancam Colleen agar tidak melarikan diri. Kalau tidak, keluarga Colleen akan dihabisi oleh orang-orang dari The Company. Sejak saat itu, Colleen direferensikan sebagai Kay, sebutan untuk dirinya sebagai budak Cameron. Colleen juga harus memanggil Cameron dengan sebutan Master. Dia tidak diperbolehkan untuk berbicara tanpa izin. Awalnya, di dalam surat perbudakan Colleen, tidak ada kesepakatan mengenai berhubungan karena Janice tidak mengizinkannya. Tetapi seiring waktu berjalan, Colleen habis-habisan melalui depan dan belakang. Rasa takut Colleen mengenai The Company dan demi menghindari hukuman yang menyakitkan dari Cameron, membuat Colleen menjadi sangat patuh dan bahkan bersimpati pada Cameron. Di tahun-tahun berikutnya, Colleen mulai diperbolehkan untuk keluar dari kotak. Dia dapat mengurus anak-anak Cameron, bersosialisasi dengan tetangga, dan memiliki akses untuk menggunakan telepon. Tapi, Colleen tidak berusaha melarikan diri ataupun menghubungi keluarganya, sehingga kuat dugaan kalau Colleen sudah terkena Stockholm Syndrome. Setelah 4 tahun tinggal bersama Cameron dan Janice, Colleen diizinkan untuk mengunjungi keluarganya. Keluarga Colleen berpikir kalau Colleen sudah bergabung dengan sebuah kultus sesat, sebab Colleen memakai baju buatan sendiri, tidak memiliki uang, dan tidak pernah menghubungi keluarganya. Tapi, keluarga Colleen memilih untuk tidak menanyakan apapun padanya, sebab mereka takut kalau Colleen akan pergi menjauh dari keluarganya lagi. Pada hari kedua,
Colin mengunjungi keluarganya dengan diikuti oleh Cameron yang berpura-pura sebagai kekasih Colin. Keluarganya bahkan sempat mengambil foto mereka berdua dan mereka terlihat begitu bahagia sebagai sepasang kekasih. Tidak ada yang menaruh curiga sama sekali. Sepulangnya dari rumah keluarga Colin, Cameron menjadi takut kalau dia terlalu memberikan kebebasan terhadap budaknya. Sehingga ketika sampai di rumah, Colin segera kembali ke dalam kotak selama 23 jam sehari sampai 3 tahun berikutnya. Cameron mengatakan pada anak-anaknya kalau Kay sudah pulang ke rumah. Ketika anak-anaknya tidur, Cameron baru mengeluarkan Colin dari kotak untuk memberinya makan, lalu menyikatnya dan membuatnya tanpa boleh mengeluarkan suara. Saat musim panas adalah saat yang paling menyiksa bagi Colin, karena dengan posisinya di dalam kotak dan kepalanya menggunakan headbox, suhu panasnya bisa mencapai 38 derajat Celcius. Pada 1983, Cameron berubah pikiran mengenai posisi Colin yang hanya sebagai budak, sehingga dia memutuskan untuk mengeluarkan Colin dari kotak dan dikenalkan kembali pada anak-anak dan tetangganya. Lalu, Cameron membiarkan Colin untuk bekerja sebagai pelayan di motel. Rupanya, kali ini Cameron ingin menaikkan status Colin menjadi istri keduanya. Pada Agustus 1984, Janice mulai dilema terhadap rumah tangganya. Dia kemudian melakukan pengakuan dosa pada seorang pendeta, dan pendeta itu menyarankan agar Janice melakukan hal yang benar, yaitu membebaskan Colin dan melaporkan suaminya ke polisi. Akhirnya, Janice mengatakan pada Colin kalau The Company itu sebenarnya tidak ada. Colin bebas untuk pergi tanpa takut ada orang yang akan mengejarnya dan menghabisi keluarganya. Sehingga pada saat itu juga, Colin segera pergi ke terminal bus dan menelepon Cameron untuk mengatakan kalau dia sekarang akan pergi meninggalkan Cameron. Pada saat itu, Cameron hanya bisa menangis di telepon. Walaupun demikian, Janice masih meminta Colin untuk tidak melaporkan suaminya, dengan harapan suatu saat Cameron akan dapat berubah. Janice meminta Colin agar selalu menelepon Cameron untuk membantunya merubah Cameron. Tapi rupanya setelah 3 bulan, Janice sendirilah yang melaporkan suaminya ke polisi. Janice bahkan bersaksi melawan Cameron di persidangan pada tahun 1985, dengan imbalan mendapatkan kekebalan hukum. Lalu Janice mengungkap lokasi jasad Mary, budak pertama yang dibunuh oleh Cameron. Tapi ketika lokasi itu diperiksa, tidak ditemukan sisa-sisa dari Mary, sehingga tuduhan itu tidak dapat dilanjutkan. Cameron dijatuhi hukuman 104 tahun atas tuduhan penculikan, penyiksaan, dan penggunaan senjata tajam. Janice sekarang melanjutkan hidup dengan memakai nama gadisnya yaitu Leslie dan telah terdaftar sebagai pekerja sosial dan bekerja sebagai seorang profesional dalam kesehatan mental. Sedangkan Colin telah menjadi lulusan sarjana akuntansi dan menikah serta memiliki anak. Tetapi Colin tidak seberuntung itu, sebab dia harus menghadapi beberapa pernikahan yang gagal dan anak yang bermasalah yang sekarang berada di penjara. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.